Dongeng Bahasa Indonesia. Anak Pemalas. Perkenalkan Joe dan Willow, pasangan yang cantik dengan rumah yang indah. Joe dan Willow saling mencintai lebih dari apapun. Dan setelah 7 tahun yang panjang, mereka memiliki anak untuk mereka cintai. Anak laki-laki yang diberi nama Jaden. Jaden adalah anak kesayangan mereka. Apapun yang dia inginkan diberikan kepadanya. Tidak ada pertanyaan. Bahkan saat dia tumbuh dewasa, dia akan duduk sepanjang hari menonton TV dan bermain video game. Tapi orang tuanya sangat mencintainya, sehingga meskipun mereka ingin dia bermain di luar dan membantu di rumah seperti anak-anak lain, mereka tidak pernah berkata apa-apa. Mereka ingin memberi semua cinta dan kenyamanan di dunia. Jaden dan orang tuanya adalah keluarga paling bahagia. Bertahun-tahun kemudian, di atas awan, ada pertemuan dari mereka yang sebagian besar menjalankan dunia kita, kebiasaan. Di mana ketidakjujuran dan keterlambatan? Keterlambatan selalu terlambat. Ini menyebalkan. Benarkah? Bukankah keterlambatan adalah kebiasaan tidak tepat waktu? Aku tahu kau adalah kemarahan dan bukan kecerdasan, tapi ini adalah pengetahuan umum. Jangan marah padaku, Inersia. Pekerjaanmu adalah menjadi malas dan tidak aktif. Menjadi sombong bukanlah pekerjaanmu. Itulah kenapa kesombongan ada di sini. Hanya jika menjadi aku begitu mudah, Maafkan aku. Maksudku, aku mencoba tepat waktu, tapi lalu ada gadis di bawah sana, dan aku harus memerintahkannya untuk terlambat untuk wawancaranya, dan kau tahu bagaimana itu? Dia harus terlambat untuk wawancara pertamanya. Begitulah teman-temannya akan berasumsi bahwa dia selalu terlambat, dan mudah bagiku untuk memerintahnya karena tidak ada yang mengharapkan hal yang lebih baik darinya. Dia benar. Kami terlambat karena dia. Aku tepat waktu. Oh, itu tidak benar. Berhenti. Lagi pula dia adalah ketidakjujuran. Dia tidak akan pernah bicara kebenaran. Aku mengadakan pertemuan tentang bocah bernama Jaden. Oh, iya. Jaden. Anak ajaib. Ya, anak ajaib. Lahir setelah 7 tahun, satu-satunya anak Joe dan Willow dari kota utama. Coba kau lihat. Dia berumur 14 tahun, dan selama 3 bulan penuh, dia bangun sampai lewat tengah malam, tidur sampai sore, tidak makan sarapan, tidak bekerja di sekitar rumah, tidak menyelesaikan PR, dan... Aha, ini dia. Kemarin, dia mengambil makan siang temannya di sekolah karena dia tidak suka makan siangnya. Itu isyarat bagiku. Ya, tapi masih ada lagi. Dia kemudian berbohong tentang itu dan tidak menunjukkan penyesalan. Jadi, aku ikut. Ya, sepertinya dia belum punya masalah kemarahan. Tapi masih ada harapan. Untuk saat ini, inersia, kemarahan, dan ketidakjujuran, kalian siap. Kalian bertiga punya Jaden di kota utama untuk diperintah. Kalian mulailah kerja. Di bawah, saat Jaden tumbuh menjadi anak laki-laki yang kesepian dan malas, dia berhenti mendengarkan siapapun yang mencoba memberinya nasihat. Dia bermalas-malasan dan berbohong setiap kali ditanya. Ya, aku memang pergi untuk membayar tagihan, tapi kantornya tutup. Jaden, kami tidak melihatmu beranjak dari sofa ini sepanjang hari. Ya, aku bilang aku pergi. Jika kalian tidak percaya, tidak ada yang bisa kulakukan. Joe dan Willow semakin mengkhawatirkan sikap Jaden yang berubah. Jaden sayang, bukan begini cara bersikap. Kau selalu bermain video game. Kau perlu mencari pekerjaan sekarang dan berdiri di atas kedua kakimu sendiri. Ya, Ayah. Kenapa Ayah tidak keras ketika aku masih kecil? Kalian memberiku semua yang aku inginkan dan sekarang tiba-tiba kau ingin aku bekerja? Jika aku sangat manja, kalian adalah alasannya. Jaden, jangan bicara seperti itu pada ayahmu. Dan kau tidak bisa menyalahkan orang lain karena mereka peduli padamu. Kami adalah orang tuamu dan semua yang kami lakukan adalah karena cinta. Kau masih kecil dulu, sekarang kau sudah dewasa. Kau dapat membuat keputusan dan berhenti menjadi malas. Kau membiarkan kebiasaan buruk menguasai hidupmu dan memerintahkan tindakanmu. Tidak, aku bisa berteman, hidup aktif, mencari pekerjaan, melunasi hutang kapan saja aku mau. Aku tidak diperintah oleh siapapun. Itu adalah kesombongan. Jaden tahu betul bahwa dia membutuhkan bantuan, tapi kesombongan selalu menghentikannya berbicara dengan orang tuanya.
Meskipun kesombongan hanyalah satu masalah, dan setiap kali Jaden ingin melakukan sesuatu, inersi akan menariknya ke bawah. Dan jika itu belum cukup, ketidakjujuran telah membuatnya kehilangan semua temannya. Jaden kesepian dan lelah sepanjang waktu. Suatu pagi yang cerah, Jaden bangun sebelum matahari terbit. Meski terkejut, dia segera mengenakan pakaiannya dan memutuskan untuk pergi ke taman untuk mencari udara segar. Dia pergi ke taman, duduk di bangku, dan menatap matahari yang masih terbit. Setelah sekian lama, Jaden merasa baik. Ini taman yang indah ya. Dari mana asalmu? Aku tukang kebun. Aku selalu ada di sini. Bernapaslah selagi bisa, sobat. Ini semua akan segera berakhir. Maksudmu apa? Ya, kau melihat rumput liar di sana. Mereka beracun bagi pohon di sana. Segera semua kebaikan pohon itu akan hilang. Begitu juga dengan pemandangan taman ini. Kau adalah tukang kebun, mengapa kau tidak melakukan apa-apa? Ya, aku akan membutuhkan bantuan dan tidak banyak orang mau membantu tukang kebun menyiangi kebun dan mengotori pakaian mereka. Jaden memandang ilalang menunjuk satu persatu dan tiba-tiba khawatir. Dia tidak ingin taman kehilangan pohon terkuat. Baik, aku akan membantumu. Sekarang, apa yang kita butuhkan? Clive membawa kotak perkakas dan meletakkannya di tanah. Dia meminta Jaden untuk mencabut satu rumput liar. Selesai. Jangan merayakannya dulu. Beberapa gulma berakar sangat dalam sehingga kau membutuhkan lebih banyak waktu dan terkadang alat tambahan. Butuh waktu berjam-jam untuk berhasil mencabut 2 gulma lainnya yang ditunjukkan oleh Clive. Tapi Jaden tidak menyerah. Untuk beberapa alasan, dia yang paling bertekad hari ini dan tidak merasa malas sama sekali. Sudah selesai. Tampaknya sulit, tapi yang aku butuhkan hanyalah sedikit kesabaran dan ketekunan. Bravo, Jaden. Kau sekarang siap untuk hadiahku. Tunggu, aku tidak pernah memberitahumu. Siapa kau? Aku adalah naga anugerah. Jaden, aku di sini untuk membantumu mengalahkan inersia, ketidakjujuran, dan kesombongan yang menguasai hidupmu. Aku tidak paham sama sekali. Kau mengembangkan kebiasaan berbahaya, Jaden. Dan seiring waktu, saat kau tumbuh dewasa, kebiasaan itu menjadi lebih besar darimu dan memerintahmu. Inersia, ketidakjujuran, dan kesombongan adalah alasanmu selalu lelah dan tidak tertarik. Wow, apa yang harus kulakukan? Aku di sini untuk membantumu, Nak. Kau mencabut ketiga gulma ajaib ini dengan ketekunan dan kesabaran. Kau telah mendapatkan anugerah. Wow. Ini adalah 3 cincin ajaib. Cincin kejujuran akan membantumu mencabut ketidakjujuran. Cincin disiplin akan membantumu mencabut inersia. Dan yang terakhir, cincin cinta akan membantumu mencabut kesombongan. Tapi ingat, Nak, kau akan membutuhkan alat kesabaran dan empati untuk mencabut beberapa dari mereka karena mereka berakar dalam seperti rumput ajaib. Tapi beritahu aku satu hal. Mengapa sekarang aku tidak merasa lelah? Aku bisa berbicara kebenaran dan tidak merasa sombong saat mencari bantuan. Ya, itu karena aku sudah menyelipkan obat tidur ke mereka bertiga. Mereka masih di kamarmu, tidur dengan nyaman. Kau melakukannya? Ya, mereka sedikit konyol. Baiklah, aku harus pergi karena mereka bisa bangun kapan saja. Ingat, Jaden. Setiap kali kau merasa akan kalah, ingatlah caramu mencabut rumput liar di taman ini dan teruslah melangkah. Sampai jumpa, Nak. Sejak hari itu, Jaden bertarung dengan 3 kebiasaan. Dia mulai bangun pagi, Tidak, jangan bangun. Aduh. dia mulai berlari, Tidak, tidak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau milikku. Aku memerintahkanmu. Ayolah, aku bisa melakukan 1 putaran lagi.
Dia juga bersumpah untuk mengatakan setidaknya satu kebenaran sehari yang tidak mudah. Katakan kau tidak tahu. Kau tidak tahu. Jaden, kau tidak membutuhkan mereka. Kau punya aku. Aku kesombongan, sahabatmu. Ingatlah, Jaden. Setiap kali kau berpikir kau akan kalah, ingatlah cara kau mencabut rumput liar di taman ini dan teruslah melangkah. Kalian benar. Akulah yang mengambil sekeranjang muffin dari luar rumahmu itu. Aku sungguh lapar. Aku minta maaf. Mengapa kalian tak kubelikan muffin saja? Aku traktir. Ayo, kita pergi. Apa? Jaden telah belajar pentingnya cinta, empati, dan ketekunan. Ibu, ayah, aku sudah sangat kasar pada kalian berdua. Aku berharap kalian bisa memaafkanku. Dan aku berjanji akan berusaha keras untuk membuat diriku lebih baik. Tidak, kau tidak bisa mengatakan hal-hal ini. Seiring waktu, Jaden melepas cincinnya. Dia tidak membutuhkannya lagi karena dia sekarang jujur, disiplin, dan rendah hati. Dia segera mendapat pekerjaan dan dihormati oleh teman-temannya. Jaden sukses dan kaya, tapi dia tidak pernah melupakan temannya Clive dan rumput liar di taman.